selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kita mengucap syukur. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu bersama-sama. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita mau memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Hadirlah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik, siapa yang bersuka cita pada hari ini? Angkat tangannya. Iya, semua kita bersuka cita. Kak Mega undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Angkat tangannya. Semua. Kak Mega juga merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan sepanjang hidup kita memelihara kita, memberkati kita. Kita mau menaikkan pujian, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita mau semangat ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, terimalah puji-pujian yang kami naikkan di hadirat Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami untuk kami bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik, senang kembali kakak menjumpai adik-adik semuanya. Pada hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira apa ya firman Tuhan hari ini adik-adik? Nah, kita sekarang akan belajar tentang seorang pahlawan. Adik-adik ketahui dan tahu ada beberapa pahlawan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Banyak ya pahlawan-pahlawan yang membela negara kita untuk mencapai kemerdekaan. Demikian juga di dalam Alkitab ada loh seorang pahlawan, dia juga akan membela bangsanya. Siapakah pahlawan itu? Siapa yang tahu coba di rumah? Boleh menjawab saat ini. Pahlawan itu namanya Gideon. Siapa adik-adik? Gideon. Nah, Gideon ini dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Setelah sekian lama bangsa Israel melupakan Tuhan, mereka beribadah, mereka menyembah kepada Baal, menyembah kepada berhala, dan Tuhan menyerahkan mereka di tangan orang-orang Midian. Dan mereka, orang-orang Israel sangat menderita. Mereka mengungsi di pengungsian, di pegunungan-pegunungan. Mereka mencari tempat yang aman. Dan mereka juga berseru, kapan pertolongan kami tiba? Kami bisa bebas dari tekanan musuh. Nah, adik-adikku, di situ Tuhan mendengar doa orang-orang Israel. Tuhan memanggil Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan orang-orang Midian. Nah, waktu itu adik-adik, Tuhan memanggil Gideon. Tuhan mengutus malaikat Tuhan untuk memberitahu kepada Gideon di pohon Tarbantin. Waktu itu Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitahu kepada Gideon supaya Gideon bisa membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Midian. Tetapi waktu itu Gideon merasa, siapa aku ini? Aku tidak bisa. Sukuku sangat kecil dibanding dengan mereka yang jumlahnya begitu banyak. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Nah, Gideon dia berpikir, wah Tuhan sudah memanggil aku, bisa enggak ya? Kira-kira Gideon bisa nggak melakukannya? Nah, sebelum kita lanjutkan cerita kita, sebentar lagi teman kita akan membacakan ayat Mas hari ini. Yuk kita dengarkan semuanya sama-sama.
Siapkan Alkitab adik-adik semuanya dan baca ya dengan suara yang nyaring bunyi firman Tuhan. Halo teman-teman, nama saya Dewi. Hari ini saya akan membacakan super ayat dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, adik-adik, tadi teman kita sudah membaca ayat Mas ya. Bagus sekali firman Tuhan itu, luar biasa. Terambil dari Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua. Berapa adik-adik? Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua. Bunyinya adalah, pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa adik-adik semuanya sekali lagi? Pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya Tuhan berikan buat kita umat-umatnya. Nah adik-adik, demikian Gideon diteguhkan oleh Tuhan supaya jangan takut menghadapi musuh. Dan Tuhan berkata kepada Gideon harus menghancurkan Baal-Baal yang sudah didirikan. Waduh, Gideon sangat takut. Bagaimana nanti kalau orang-orang tahu bahwa Gideon yang menghancurkan Baal itu? Aduh, Gideon sangat takut adik-adik. Tetapi sekali lagi, Gideon dikuatkan oleh Tuhan. Nah, waktu itu Gideon menghancurkan setiap Baal-Baal yang sudah didirikan. Dan ketika orang-orang tahu bahwa Baal mereka sudah hancur, sudah tidak ada lagi, wah, mereka marah. Siapa yang berani menghancurkan Baal ini? Lalu orang-orang tahu bahwa yang menghancurkan itu Gideon. Wah, Gideon sangat ketakutan adik-adik. Tetapi Yoas ayahnya Gideon, dia berkata, Gideon anakku melakukannya karena Tuhan yang menyuruh untuk menghancurkan Baal itu. Biar Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan membebaskan negeri kita dari musuh-musuh. Ya, Gideon sangat disertai oleh Tuhan. Tetapi kembali Gideon, wah aku bisa enggak ya? Ya, lalu Gideon bertanya kepada Tuhan, bolehkah Tuhan aku meminta tanda dari Tuhan? Ya, kalau boleh bulu domba yang ada di tengah-tengah ini basah dan di sekitarnya tidak berair kena embun, coba Tuhan tunjukkanlah itu kepadaku. Kemudian Tuhan melakukan hal yang demikian adik-adik. Luar biasa ya. Tuhan melakukan bagiannya dan bulu domba yang ada di tengah-tengahnya basah, tetapi yang di sekitarnya kering. Wah, luar biasa adik-adik. Terus Gideon masih ragu lagi. Apakah benar-benar Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk menolong bangsanya? Kemudian Gideon bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, kiranya bolehkah sekali lagi aku minta tanda dari Engkau? Bulu domba yang ada di tengah-tengahnya kering, tetapi di sekitarnya basah oleh embun. Wah, kira-kira bisa enggak ya adik-adik? Kira-kira bisa enggak ya? Tetapi Tuhan adalah Allah yang ajaib. Dia bisa melakukannya. Bulu domba yang ada di tengahnya itu kering dan tanah di sekitarnya itu basah oleh embun. Luar biasa. Demikian Gideon diteguhkan oleh Tuhan. Gideon tidak takut lagi menghadapi musuh. Ya, Tuhan berkata kepada Gideon, ayo kumpulkan orang-orang yang akan berperang melawan orang Midian. Tetapi mereka masih terlalu banyak. Nanti mereka sombong kalau mereka menang. Mereka akan berkata, itu karena kekuatan kami, karena kami jumlahnya besar, karena kami jumlahnya banyak. Karena itu Gideon, suruhlah mereka pulang kalau mereka tidak mau berperang.
Kemudian Gideon mengumumkan, "Hai orang-orang, siapa yang mau mengikuti perang dengan aku? Kalian yang tidak takut boleh mengikuti aku untuk berperang." Ya, sedikit demi sedikit mereka mulai mengundurkan diri. Ada yang takut, adik-adik, ada yang gak berani. Sedikit-sedikit mereka mengundurkan diri. Kemudian mereka masih sisa ya adik-adik. Kemudian Tuhan berkata, "Masih banyak Gideon. Coba suruhlah mereka minum di sungai. Kalau mereka minum dengan menghirup airnya dengan tangan, itu engkau pisahkan. Apabila mereka minum itu menghirup dengan mulut mereka, engkau juga pisahkan." Demikianlah dilakukannya oleh Gideon apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan menyuruh orang-orang yang menghirup dengan tangannya, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Berjumlah berapa adik-adik? Berjumlah 300 orang. Berapa adik-adik? 300 orang. Wow, cukup banyak juga ya adik-adik. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebentar lagi ada teman-teman kita yang akan bersaksi bagaimana mereka minta pertolongan Tuhan, dan benar Tuhan menolong mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Yuk kita dengarkan sama-sama. Perhatikan ya adik-adik. Halo teman-teman, nama saya Mika Octavia. Mika mau bersaksi bahwa Tuhan baik. Waktu itu Mika dengar kabar buruk bahwa gereja NTT terkena musibah banjir. Mika sangat sedih. Mika ingin membantu gereja NTT, tapi Mika tidak punya uang. Mika punya ide buat jualan kue kecilan, dan Mika menghasilkan uang 80.000. Mika bagi gereja NTT 50.000. Mika sangat senang sekali bisa membantu gereja NTT walaupun sedikit. Nah teman-teman, ini kesaksian Mika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita ya. Bagus nggak teman-teman? Bagus sekali. Dia mempunyai kerinduan, dia mempunyai keinginan supaya bisa menolong orang lain. Dan dia berdoa dan Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati. Dia awalnya berpikir, bisa nggak ya aku membantu orang lain? Bisa nggak? Mampu nggak ya? Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan memberkati teman kita ya, dengan ibunya Tuhan memberkati sehingga bisa membantu orang lain. Nah adik-adik, super kebenaran kita jangan lupa bahwa pertolonganku berasal dari Tuhan. Dari siapa adik-adik? Pertolonganku berasal dari Tuhan, dan memang benar. Kalau Tuhan sudah menolong teman kita yang bersaksi tadi, pasti Tuhan juga akan menolong adik-adik semuanya. Mungkin adik-adik berdoa, minta sesuatu, dan mungkin adik-adik merasa tidak mampu ya. Apalagi kalau mau menghadapi ujian, menghadapi ulangan. Wah, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tetapi firman Tuhan berkata, pertolonganku dari mana adik-adik? Dari Allah, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang besar. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir lagi ya, tidak perlu takut lagi menghadapi ujian, ulangan. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semuanya. Nah, lanjutkan cerita kita. Tadi sampai di mana ya? Oh iya, tadi sampai berapa ratus orang yang dipilih oleh Tuhan? 300 orang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari serangan orang-orang Midian. Nah, waktu itu Tuhan berkata kepada Gideon, kumpulkanlah orang-orang Israel dan masing-masing berikanlah mereka sangkakala, obor, dan buyung. Aneh ya, berperang bukan dengan pedang, berperang bukan dengan senjata, tetapi Tuhan menyuruh bangsa Israel berperang dengan sangkakala, obor, dan buyung adik-adik.
Wah, apa itu puyung? Puyung itu seperti gentong. Tahu nggak gentong? Gentong itu tempat air, dia perutnya besar, tapi mulutnya juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Di situ tempat untuk menampung air. Nah, pada waktu itu puyungnya agak kecil, nggak sebesar gentong seperti sekarang ya, tetapi agak kecil. Jadi mereka bisa membawanya ketika mereka berperang. Kemudian Gideon berkata kepada mereka, kalian harus mengikuti aku. Kalau aku menyuruh kalian meniupkan sangkakala, semua serentak harus meniup sangkakala. Ketika pasukanku meniup sangkakala, semuanya harus meniup sangkakala dan menjatuhkan buyung itu. Benar adik-adik, apa yang dikatakan Gideon itu benar. Ketika mereka sudah menyebar pasukannya itu di sekeliling kemah orang-orang Midian, ya, kemudian Gideon meniup sangkakala, kemudian mereka menjatuhkan buyung. Wah, terjadi suara yang gemuruh ya, suara yang kacau balau, suara yang sangat menakutkan. Nah, orang-orang Midian itu menyangka bahwa itu ada pasukan yang banyak sekali. Mereka menyangka, waduh, mati kita, sudah ada pasukan yang hendak menyerang perkemahan kita. Padahal orang-orang Israel, mereka hanya berdiri meniup sangkakala dan menjatuhkan buyung mereka. Karena apa? Tuhan yang berperang ganti mereka. Luar biasa. Orang Midian takut, mereka lari. Mereka lari mendengar suara riuh gemuruh, kacau balau yang luar biasa adik-adik. Mereka lari. Dan ketika itu juga mereka dikejar oleh pasukannya Gideon. Mereka dikejar ya. Akhirnya adik-adik, dengan penyertaan Tuhan, Gideon dan bangsa Israel boleh menang menghadapi musuh. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia yang sanggup melakukan perkara yang besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Kesimpulan dari firman Tuhan ini adik-adik, bahwa ketika kita merasa tidak bisa, kita merasa aku tidak mampu, percaya dan ingat firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Adik-adik percaya? Katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Mazmur 121 ayat 2, jangan lupa ayat mas kita hari ini. Pertolonganku ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Oke adik-adik, sampai di sini kita jumpa lagi dengan cerita yang selanjutnya ya. Bye-bye, Tuhan memberkati semuanya. Shalom adik-adik semua. Tadi kita udah dengerin firman ya. Dan sebentar kita mau bikin sebuah aktivitas dari super ayat hari ini. Yang kita butuhkan adalah kertas yang udah kita gunting seperti ini. Kemudian kertas warna-warni yang kita potong kecil-kecil dan memanjang seperti ini. Dan juga lem untuk kita merekatkan kertas ini. Dan juga yang terakhir adalah ayat kita dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kakak akan ajarin ke kalian ya. Pertama, kita kasih lem di pojokan kertasnya. Kemudian setelah sedikit kering, nanti kita bisa tempelkan kertasnya melingkar seperti sebuah trompet. Seperti ini ya. Nah, setelah merekat kertasnya, kalian bisa kasih kertas-kertas yang kecil-kecil di lingkaran yang besar seperti ini. Kalian bisa pilih warna yang sesuka kalian ya untuk kertas-kertas kecilnya, dan sebanyak yang kalian suka.
Nah, yang terakhir kita pasang super ayat kita di antara kertas-kertas yang kecil-kecil dan penuh warna ini. Nah, sudah jadi. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini, seperti trompet. Adik-adik bisa mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dengan semangat dan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang Kak Nana akan memberikan kuis untuk adik-adik semua. Pasti adik-adik bisa menjawabnya dengan benar. Pertanyaan pertama, siapakah yang menemui Gideon di bawah pohon tarbantin? Sekali lagi ya, siapakah yang menemui Gideon di bawah pohon tarbantin? Wah, semuanya sudah siap. Adik-adik bisa menjawabnya langsung di live chat. Langsung tulis, ketik jawabannya. Kak Nana hitung sampai 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita jawab bersama-sama. Siapakah yang menemui Gideon? Betul sekali, malaikat Tuhan. Nah, siap-siap dengan pertanyaan yang kedua. Benda apakah yang dipakai Gideon untuk meminta tanda dari malaikat Tuhan? Itu sangat mudah sekali. Benda apakah yang dipakai Gideon untuk meminta tanda dari malaikat Tuhan? Ketik lagi di live chat. Wah, sudah ada yang menulis loh. Kita sama-sama jawab ya. Apa adik-adik bendanya? Betul sekali, bulu domba. Wah, adik-adik semua luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Benda apakah yang dipakai Gideon dan 300 pasukannya untuk mengalahkan pasukan Midian? Ada 3 benda yang dipakai. Adik-adik bisa menyebutkan semuanya? Silakan tulis di live chat. Ya, sudah ada yang menulis. Kita jawab bersama-sama ya. Benda yang dipakai oleh pasukan dari Gideon dan 300 pasukannya untuk mengalahkan orang Midian adalah sangkakala, obor, dan buyung. Tepuk tangan untuk adik-adik semua. Wah, ternyata adik-adik semua mengikuti dengan sungguh-sungguh ya, sehingga bisa menjawab pertanyaan hari ini. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik kita sudah sampai di akhir acara. Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala kesulitan kita. Yang selalu ingat kita yang pertama adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami dan keluarga kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya adik-adik, kita berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang jam 4 sore. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.